rasanya di sini seperti rasa di apartemen ya. Intinya untuk proyek IKN ini semua dari mulai tenaga, kemudian material sendiri, kita mencoba untuk membangun dengan katakanlah dari diri negara kita sendiri. Karena dalam perencanaan desain kita juga di tower itu ada ruangan untuk RT sama RW. Jadi ada kantor RT, ada kantor RW di tiap persil. Jadi ada kantor RT di tower B ini juga ada, nanti di bawah ada kantor RT. Terus selain itu juga ada balai warga juga. Jadi bisa ada pertemuan warga, bisa saling ngobrol, bertemu di situ nanti. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Ya baik pendengar dan pemirsa YouTube RRI IKN, saat ini kita berada di Rumah Susun Aparatur Sipil Negara atau ASN 1 yang ada di Ibu Kota Nusantara yang dikerjakan oleh PP Urban dan juga Jaya Konstruksi dan juga pastinya kolaborasi bersama dengan Kementerian PUPR. Nah pendengar dan pemirsa RRI IKN, Rusun ASN ini merupakan salah satu rumah susun yang mendapatkan rekor muri, yaitu sebagai tower hunian siap huni tercepat yang ada di Ibu Kota Nusantara. Nah kita pengen tahu juga bagaimana progresnya dan seperti apa bentuk rusun ini, dan apakah nanti rusun ini akan banyak mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya. Selengkapnya di podcast kita pada hari ini. Nah sudah hadir di samping kita, saya sapa-sapa dulu. Ini yang paling gagah, paling ganteng, paling menawan lah pokoknya ya di Rumah Susun ASN ini, karena kalau nggak ada beliau nggak jalan nih proyek kira-kira ya. Dan juga ada atasan beliau pastinya nantinya. Yang ada di samping saya ini Pak Erwan Kurniawan Pak ya, izin Deputy Project Manager Pak ya. Ya, betul Pak. Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setuju Pak, kira-kira paling gagah di sini Pak? Ada paling gagal lagi. Ada paling gagah lagi. Oh, itu setuju loh yang lain. Tapi ada yang paling gagah PM-nya ya Pak ya. PM-nya ya. Itu ada saya Pak Galang. Pak Galang. Pak Galang. Nah, itu Pak Galang yang paling gagah. Ini nomor 2 paling gagah di sini ya. Ya, kebetulan beliau lagi berhalangan hadir Pak. Jadi insya Allah kita lanjutkan podcast ini meskipun tanpa beliau. Tanpa beliau. Sudah seizin beliau ya pastinya ya. Pasti, ya. Oke, di sampingnya Pak Erwan juga ini yang paling cerah karena rompinya paling cerah hari ini. Ada Mas, saya panggilnya Mas Wahyu Setiawan, staf PPK Rusun 1, Mas Wahyu ya. Ya betul sekali. Apa kabarnya Mas Wahyu? Alhamdulillah baik. Memang ya kalau rompi PUPR ini paling cerah gitu ya. Karena warna kuning nih. Oh iya bisa ada Pak. Buka dulu rompinya. Karena kalau Pak Erwan pakai kuning bingung lagi nanti gitu ya. Tapi memang PUPR sigap membangun negeri, Mas Wahyu ya. Betul, harus sigap gitu. Harus sigap kayaknya ya. Sebagai moto dari PUPR dan juga Pak Bas sendiri bilang kerja gitu ya. Lelah boleh, menyerah jangan. Wih, lelah boleh, menyerah jangan. Ya. Nah, ini kata-kata andalan di Rusun ASN 1 kayaknya ya. Dari Pak Dirjen, kutipan Pak Dirjen. Pak Iwan. Iya. Pak Iwan Suprianto ini. Pak Iwan Pak. Luar biasa beliau ini. Pokoknya kalau buat negeri itu harus diterapkan gitu ya. Betul ya. Oke, di sampingnya lagi sudah ada, ini saya teringat penyanyi zaman dulu gitu ya. Siapa? Tadi mau dibilang ada harahapnya, katanya beda keturunan. Jadi beliau ini yaitu adalah Rinto Prahasto, manajemen konstruksi ASN 1. Apa kabarnya Pak Rinto? Alhamdulillah baik. Selamat Manggung sore gimana? semuanya. Manggung gimana, aman? Bandung? Manggung. Oh, panggung aman, masih jalan. Siap. Karena kalau dengar nama Pak Rinto itu Rinto Harahap jadinya gitu ya. Tapi mungkin manggungnya beda ini ya, beda aura ya atau beda suasana ya. Dalam artian kalau saya panggungnya lebih ke panggung apa ya, konstruksi ya. Mungkin seperti itu ya. Karena kalau di panggung konstruksi Pak Rinto Prahasto pemenangnya. Siap. Tapi kalau panggung nyanyi Rinto Harahap gitu ya. Setuju. Tapi jangan-jangan Pak Rinto ini nyanyi juga di sini Pak kira-kira Pak. Belum pernah dites vokalnya. Kita di ending ini kita cobain. Siap. Oke. Saya banyak terkesima di sini, nama-namanya keren-keren sekali. Ada Pak Erwan, ada Mas Wahyu dan juga ada Pak Rinto. Saya boleh ganti jadi Pak Hasto aja enggak ya? Oke, silakan. Oke, saya ke Pak Erwan lebih dulu ya. Ini kan Rusun ASN 1 ini merupakan rusun yang menjadi tempat tinggalnya para ASN gitu ya Pak ya, nantinya di Ibu Kota Nusantara. Nah ini kalau boleh dibilang rusun ini nih dari kapan sampai kapan nih Pak pembangunannya Pak?
Insya Allah ya akhir tahun ini kami bisa menyerah terimakan gitu ya. Paket kami ada 9 paket gitu ya. Kebetulan di sini kita namanya West Residence. Di sini ada 4 tower. Di Presin ada 5 tower, total 9. Insya Allah kami akan terimakan di akhir tahun ini, Pak. Mudah-mudahan akhir tahun ini kawasan IKN ini bisa ditempati oleh PNS gitu ya, dan juga mulai bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Akhir tahun 2024 berarti ini kan anggapannya kita tag sekarang ini bulan Agustus gitu ya Pak ya. Nah bulan Agustus, September, Oktober, bentar banget lagi loh Pak. Apapun tadi nggak boleh nyerah. Lelah boleh, menyerah jangan. Menyerah jangan. Oke. Sudah ada berapa tower yang selesai dan ada berapa tower yang masih pengerjaan Pak Erwan? Kita sudah 3 tower gitu ya, sudah selesai gitu ya. Kemarin 17 Agustus alhamdulillah 2 tower dihuni gitu ya. Alhamdulillah bisa beroperasi dengan baik. San 3 menuju masih ada 6 tower lagi yang kita akan percepat ya. Tentu saja tidak menghiraukan namanya kualitas ya. Apapun kita membangun negeri ini, kita akan berikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk ASN dan untuk negara. Itu. Ini saya salut nih kayak gini nih. Karena bagi negerinya itu tertanam gitu ya, Pak Erwan ya. Adalah kewajiban bagi kami memberikan yang terbaik, Pak. Yes, benar, apalagi motonya juga gitu motonya, ya, Pak ya. Iya. Oke, saya geser boleh ke Mas Wahyu ya, izin. Ini kan Rusun ASN ini otomatis menjadi tempat tempat permanen lah gitu ya bagi ASN untuk tinggal gitu ya. Betul. Apakah ini cukup strategis lokasi Rusun ASN ini kemana-mana? Oke, untuk strategisnya lokasi ini menurut saya ini sangat strategis karena berada di dalam kawasan KIPP ya. Untuk jarak sendiri kan ini untuk ASN ya. Untuk jarak ke kantor itu lumayan dekat. Contoh saja ke kantor Kemenko 1, 2, 3 itu kan berdekatan. Itu dari proyek Rusun ASN 1 ini cuma sekitar 1,5 kilo kurang lebih. Jadi kalau ditempuh dengan kendaraan umum tuh bisa sekitar 5 menit sudah sampai. Kalau jalan kaki pun kurang lebih 15 menit juga sudah sampai. Soalnya itu deket aja 1,5 kilo. Begitupun kalau mau ke istana itu berdekatan juga dengan 1,5 kilo kurang lebih seperti itu. Jadi kawasan rusun itu, semua rusun ini sangat strategis karena berada di kawasan dalam KIPP itu sendiri. Ibaratnya gitu. ini masuk kawasan hampir masuk ring 1 lah gitu ya, hampir masuk gitu ya. Bisa dikatakan seperti hampir masuk. Karena kalau ring 1 kan Kemenko gitu ya. Ya betul. Tapi kan ini di luar jajaran ring 1, jadi kemana-mana bisa deket gitu ya, Mas ya. Oke. Ini ada kemungkinan nggak rencana terkoneksi juga dengan Transum, transportasi umum gitu, Mas Wahyu? Ya, untuk rencananya ke depan pasti akan ada transportasi umumnya ya, karena untuk mendukung bangunan gedung hijau salah satu aspeknya adalah terkoneksi dengan transportasi umum seperti itu. Jadi konsep hunian kita atau tower kita nanti udah mengusung konsep bangunan gedung hijau yang harus terkoneksi dengan transportasi umum gitu. Baik. Ini otomatis bagi ASN 1 yang bertinggal di Rusun ASN 1 ini udah nyaman lah gitu ya Mas ya. Perlu nggak sih kira-kira bawa motor dari Jawa gitu? Kayaknya saya kira nggak perlu karena nanti akan dilengkapi juga transportasi umumnya seperti itu. Dengan ada, kita sebut aja mungkin dari Kementerian Perhubungan kan nyediain tram otonom sudah ada gitu betul, ya. Bus listrik juga ada gitu nanti ya. Dan mungkin akan masuk juga transportasi online gitu ya, mungkin yang akan masuk juga ke sini. Baik, saya geser ke penyanyi kita. Saya salah fokus terus nih kalau ngomong sama beliau nih. Ada Pak Rinto. Oke. Kalau kita bicara tentang kualitas ya Pak ya dari pembangunan ini Pak, kualitas material. Ini boleh dijelasin Pak gimana kualitas materialnya dari Rusun ASN ini? Terkait kualitas material ya. Terkait dengan kualitas material, ini semua material yang kita gunakan di sini itu melalui proses. Dalam artian proses adalah penyeleksian ya. Dari awal kita sudah memilih material mana yang akan digunakan, itu sudah melalui proses dan sampai ke tingkat kementerian. Salah satunya melalui TKDN, itu kita seleksi di situ Mas. Jadi semua material sudah melalui penyeleksian dan mengikuti aturan yang diberlakukan oleh kementerian, utamanya Kementerian PUPR ya. Kita merujuk ke situ dan semua pengadaan material melalui seleksi itu dan kita kawal sampai dia ke lokasi.
Nah itu kami kawal sampai di lokasi. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ini TKDN berarti dalam negeri semua ya? Betul. Intinya untuk proyek IKN ini semua dari mulai tenaga, kemudian material sendiri kita mencoba untuk membangun dengan katakanlah dari diri negara kita sendiri. Karena jadi kan seperti itu kurang lebih. Sesuai arahan dari awal pembangunan Ibu Kota Nusantara kan semuanya karya anak bangsa gitu ya, Pak, Betul. ya? Exactly, seperti itu. Yes, jadi intinya sebagai karya anak bangsa. Ibaratnya ini pembuktian bahwasanya tidak ada peninggalan kolonial gitu ya, Pak ya. Kata Pak Presiden kan seperti itu ya, Pak ya. Siap. Kalau di Jakarta, di daerah manapun itu yang dulu-dulu katanya peninggalannya masih kolonial, tapi sekarang di sini kan peninggalan anak-anak kita gitu ya, Pak ya. Anak Indonesia maksudnya gitu di Ibu Kota Nusantara. Saya bergeser lagi boleh ke Pak Erwan, boleh di samping lagi ya. Pak Erwan, ini kalau kita bicara tentang fasilitas di sini, Pak, boleh dijelasin mungkin nih ada yang kepo gitu ya, ASN di luar sana. Wah, kalau di IKN apakah kami bisa beli makanan minuman gitu atau kami harus masak sendiri atau gimana gitu? Apa aja yang tersedia fasilitas di sini, Pak Erwan? Nah, ini menarik ya. Rasanya di sini seperti rasa di apartemen ya. Artinya apartemen itu ya layaknya rumah hunian, rumah tinggal, pasti ada beberapa fasilitas. Kalau kita bicara fasilitas umumnya aja gitu ya, di sini juga tersedia PAUD, kemudian juga ya, pastinya adalah rumah ibadah, baik musola maupun gereja gitu ya. Kemudian juga dilengkapi dengan retail, tentu saja retail tadi menanyakan kalau beli makanan gimana. Di sini ada retail gitu ya, baik yang minimarketnya, kemudian juga nanti ada beberapa kafe gitu ya. Kemudian juga laundry tentu saja, dan juga beberapa fasilitas lainnya ada PT Pos dan lain-lain. Jadi semuanya lengkap lah, one stop living lah, sepertinya one stop living seperti itu. Nah, kemudian yang menariknya lagi, Bapak dan pemirsa semua gitu ya, yang menariknya ini adalah meskipun tersedia itu semua, tapi nggak kalah lengkapnya di huniannya atau di lantainya atau di unitnya itu juga tersedia. Ada tersedia kulkas gitu ya, untuk yang panas-panas nih kan. Kalimantan kadang kalau lagi panas-panas gitu ya butuh yang dingin-dingin, kita es. Udah lengkap dengan ada kulkas, ada mesin cuci gitu yang tersedia, laundry. Jadi ASN bisa milih nantinya ya. Wah, kalau waktunya mepet nih untuk nyetrika nih, wah kita laundry aja deh. Nah, itu sedia. Tapi bisa juga nyuci sendiri. Nah, kemudian juga tersedia juga kompor. Nah, kompor menariknya ini juga sudah dapat pasukan dari PGN, dari gas. Wah, ini lengkap. Jadi semua di sini tadi namanya membangun karya anak bangsa gitu ya, tentu saja juga disupport nih. Jadi bersinergi baik BUMN, kemudian dari juga kementerian gitu ya. Seperti contoh kementerian dan BUMN saya sampaikan juga di sini kayak untuk Telkom ya, Pak ya. Telkom juga masuk untuk untuk teknologi itunya, telekomunikasinya tadi PGN gitu ya, tentu saja. Kemudian juga air minum, Pak ya. Nah, air minum juga sama disiapkan juga, bahkan untuk di sini nanti kelasnya itu sudah food grade. Iya, jadi kebayang ya, kita aja belum tentu nih yang merasakan ya. Biasanya kalau yang air minumnya food grade itu tentu saja kalau bicara kelasnya kelas hunian itu tentu saja udah kelas yang tinggi. Yes, benar. Jarang ya, pasti kelas tinggi lah gitu ya. Nggak kebayang. Jadi tinggal nanti teman-teman yang mendapat amanah tinggal di sini, insya Allah juga bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Ya. Karena semuanya sudah disediakan fasilitas oleh negara, sehingga akan optimum memberikan yang terbaik buat negara juga. Itu harapan semua, baik dari Bapak Presiden Pak Jokowi maupun sampai kami yang tentu saja yang di sini berkontribusi dalam hal pembangunan. Iya. Harapan ibaratnya datang ke sini ini bekerja sepenuh hati gitu ya, Pak ya. Dan cukup bawa koper aja kali, Pak ya. Iya. Bawa koper. bawa koper, bawa baju. Ibaratnya nggak perlu juga nih ke sini bawa kulkas sendiri. Iya, tadi kan fasilitas tadi sampaikan sama Pak Wahyu, kendaraan sudah transportasi sudah dipikirin umum. Tentu saja yang ini kita juga sudah
sudah nggak lagi yang emisi yang berat ya, kita juga pakai elektrik dan lain-lain gitu ya. Jadi harapan kami ya ini adalah kota yang paling maju gitu ya di Indonesia. Ya, harapan kami juga terus sampai dengan nanti sampai tercipta satu kawasan ya, kawasan Nusantara ya. Mudah-mudahan harapan kami, doa kami kedepannya Indonesia insya Allah pasti jauh lebih baik. Yes, pastinya. Ya, amin. Saya berharap sekali itu, Pak. Forest City. Smart Forest City. Apalagi menyongsong Indonesia Emas. Indonesia 2045. Nah, ini nih salah satu bapak-bapak pembangunnya yang ada di sini nih. Jadi kalau misalkan Anda menonton ke sini gitu ya di YouTube ini, pengen penasaran, mungkin ini akan ditonton juga nih sampai puluhan tahun yang akan datang gitu ya. Ini tercatat di sejarah. Siapa sih yang membangun sih? Memberikan legacy. Benar sekali. Legacy. Maka dari itu harapannya misalkan Anda nanti yang bekerja di IKN ini gitu ya, ini bisa yang namanya bekerja dengan giat, tidak ibaratnya mohon maaf gitu ya, tidak berpikiran lagi untuk korupsi dan lain sebagainya, karena semuanya terfasilitasi gitu ya Pak ya. Kan kalau kayak misalkan di Jakarta mumetnya transportasi umumnya padat gitu ya, apalagi war banget di Manggarai misalkan segala macam. Tapi di sini nggak ada war-waran gitu ya, nggak ada perang-perangan nih, nggak ada desak-desakan gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya. Saya geser boleh ke Mas Wahyu terkait dengan ini kan kalaunya sama Pak Erwan sama Pak Rinto ini kan bicara tentang pembangunannya. Kita bicara habis serah terima nih, karena kan habis ini serah terimanya pasti diserahkan ke OIKN atau PUPR gitu ya rencananya ya. Nah, bagaimana ini perawatannya dan juga operasionalnya nanti nih Mas? Oh ya, baik. Untuk perawatan sendiri ya, setelah nanti teman-teman dari penyedia jasa kontraknya sudah selesai kan pasti diserah terimakan tuh ke kita nanti ke PUPR. Yes. Tentunya juga kita serahkan ke otorita nantinya, ke otorita IKN. Jadi untuk pemeliharaan seperti bangunan maupun kawasan di gedung sendiri nanti akan ada building management. Oke. Nah, di sini nanti building management tugasnya ya untuk ada beberapa divisi juga, kayak pertamanan ya mengurusi bagian taman, terus ada kebersihan, terus maintenance seperti itu. Jadi ketika ada hal-hal yang perlu di maintenance nanti sudah ada building management seperti itu. Jadi nanti pun ketika para ASN sudah mau masuk nih ke hunian itu sudah ada resepsionis juga nanti. Jadi di situ nanti akan diberikan semacam kontak ketika butuh apa atau ada hal yang perlu diperbaiki, nanti sudah ada kontaknya dari building management itu sendiri, seperti itu. Berarti ini udah kayak ya apartemen lah gitu ya, sudah tersedia resepsionis gitu ya, betul, dan ada pegawai lah anggapannya yang ngurusin ini ya. Apartemen full furnish. Apartemen full furnish ya. Karena kalau apartemen yang ruang kosong kan beda lagi ya Pak ya. Berarti ini secara keseluruhan udah ada pengelolanya untuk perawatan dan juga mungkin akan ada pegawai-pegawainya. Tapi apakah ini sama kayak sistem RT RW yang ada di kampung-kampung apa gimana nanti nih prosesnya? Ya, untuk nantinya akan ada RT RW karena dalam perencanaan desain kita juga di tower itu ada ruangan untuk RT sama RW. Jadi ada kantor RT, ada kantor RW di tiap persil. Jadi ada kantor RT di tower B ini juga ada, nanti di bawah ada kantor RT. Terus selain itu juga ada balai warga juga. Jadi bisa ada pertemuan warga, bisa saling ngobrol, bertemu di situ nanti. Ada siskamling juga. Bukan. Itu bisa. Siapa tahu bisa kan? aja nanti. Siapa tahu tiba-tiba ya kita ke depannya bicara, jadwal ronda hari ini Mas Wahyu. Iya, kelilingnya lantai 1 sampai 10 nanti. Naik doang ngecek, udah aman gitu ya. Tapi kemungkinan mungkin yang balai warga tadi menarik ya Pak ya, karena biar seluruh tower itu berembuk gitu ya, macam gitu ya. Tapi terkait dengan keamanannya, apakah nanti ada, ini saya ke Mas Wahyu lagi ya. Apakah ada satpam kah atau ada petugas apa yang khusus menjaga di sini atau gimana? Oh ya, untuk saya menyambung yang tadi ya, untuk perawatan atau masa setelah diserahkan, nanti dari building management pun sudah ada security-nya. Ya, seperti pada saat kemarin kita Agustusan kemarin hari kemerdekaan itu sudah ada building managementnya juga. Jadi di sini nanti ada resepsionisnya juga sudah ada sampai sekarang. Terus ada security yang rutin patroli tiap lantai seperti itu. Jadi selain dari ada security di koridor juga dilengkapi dengan CCTV tentunya. Nah, dan di basement nanti ada ruang kontrol yang untuk bisa mengontrol seluruh CCTV yang ada dalam gedung ini seperti itu. Ibaratnya udah ready lah gitu ya, aman, nyaman, tenang. Apalagi tadi sudah dijelaskan Pak Erwan tadi, ini sudah smart home gitu ya. Ibaratnya sudah fasilitas lengkap
kenyamanan juga didukung gitu ya. Iya, betul Oke. betul sekali. Saya beralih lagi. Tambahannya tadi Siap. terkait dengan apa? Dengan keamanan. Ya tadi selain CCTV kita juga semua ada karena smart home. Yes. Semua serba digitalisasi. Nah, artinya pintu akses masuk juga digitalisasi. Ya bahkan tadi masuknya pun juga bisa ada pakai kartu, ada juga pakai handphone, kemudian juga ada yang model kode dan juga fingerprint. Jadi nanti bisa tergantung level tingkat security mau seperti apa. Dan memang ini sudah disiapkan juga berupa juga tadi misalnya contoh kita lupa matiin lampu nih, udah keburu jalan tuh bisa sampai juga bisa melihat ke depannya itu tergantung nanti sistem terapkan juga bisa ngelihat nanti pemakaian energi dan lain-lain. Memang tadi kalau dibilang smart, iya mungkin nih salah satunya yang tersmart ya gedung untuk rumah susun ya yang pernah dibangun oleh dinas perumahan ya. Nah, ini menarik memang kelengkapan ini memang dari awal ketika basic design sudah disiapkan tingkat level keamanan seperti apa yang diinginkan dari user gitu mau seperti apa. Kami penyedia jasa tentu saja harus bisa gitu ya memenuhi apa yang menjadi target dari PUPR yang diminta sehingga yang tinggal sini nyaman, nggak khawatir lagi kadang kita lupa bawa kunci, lupa matiin lampu, lupa matiin AC gitu ya. Nah itu yang menarik sih karena terus terangnya itu yang menarik di daerah Kalimantan ini gitu ya, di daerah ikan ini sudah full yang namanya smart gitu ya. Nah nanti juga akan tergabung ini kalau nggak salah secara kawasan Pak ya, secara kawasan. Jadi nantinya akan tergabung juga secara kawasan. Jadi nggak smart secara bangunan, smart building nanti juga akan jadi tergabung terintegrasi karena memang kan kita memang nantinya juga akan terintegrasi satu kawasan di KIPP ini ya, begitu kurang lebih itu intinya. Menarik lah kalau tinggal sini gitu ya, nggak akan bosan sih intinya, nggak akan bosan karena semua fasilitas sudah ada, apa yang dibutuhin oleh PNS tinggal kerja aja menghasilkan produktivitas yang sangat tinggi. Itu aja. Ibaratnya apapun yang ada di sini udah disediain sepenuh hati, sepenuh jiwa dan menjadi percontohan juga tadi Pak Irwan ya, dan juga Pak Wahyu, Pak Rinto, percontohan bagi kota-kota lain. Ini loh contoh kota yang dikembangkan secara anak bangsa dan seluruhnya itu tersentralisasi, terpusat dan lain sebagainya gitu ya, dikomandoi oleh teknologi tadi. Yang mudah-mudahan nih bagi masa depan nanti secara ini gitu ya, bayangan kita gitu ya. Oke, saya ke Pak penyanyi. Saya kalau ke sana pasti salah fokus terus nih. Pak Rinto, ini kalau kita bicara tentang keamanan gedung Pak ya, mungkin ini salah satu termasuk dari manajemen konstruksi juga nih. Apakah ini sudah disediakan bagaimana tata cara menuju ke titik kumpul atau apa tangga darurat gitu Pak? Boleh dijelasin ke pendengar kita? Mungkin secara garis besarnya bisa disampaikan terkait dengan safety tadi ya. Intinya terkait dengan emergensi atau keadaan darurat itu nanti akan ada manajemen sendiri, di mana nanti ada pengaturan untuk pengarahan atau mengarahkan kepada penghuni masing-masing hunian. Nah itu nanti ada katakanlah pengarahan atau training, dan kemudian nanti akan ada rambu-rambu yang untuk mengarahkan para penghuni jika terjadi emergensi. Kemudian sisi lain nanti akan ada petugas yang katakanlah sebagai leader lah, yang untuk mengkomandoi atau mengkoordinir pada saat terjadinya emergensi tadi. Jadi untuk mengarahkan dan mengatur masing-masing hunian untuk diarahkan ke katakanlah nanti ada jalur evakuasi bahasanya. Nah, itu mengarahkan ke sana untuk mereka bisa menuju ke area titik kumpul ya. Dalam artian titik kumpul itu sebagai area yang aman untuk berkumpul di situ bila terjadi emergensi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas. Pokoknya sudah dirancang gitu ya, bahwasanya terkait dengan apapun yang dikerjain di sini sudah ada disediakan mapnya gitu ya. Betul. Insya Allah zero accident lah gitu ya Pak ya. Insya Allah ya. Kalau itu ya kita berharap zero accident. Tapi kalau sekiranya ya
apa ya, umumnya amit-amit lah bahasanya gitu ya. benar. Terjadi sesuatu ya itu tadi kita sudah siapkan terkait untuk penanganan atau pengkondisian kondisi emergensi tadi. Yes. Saya boleh bergeser lagi Pak Rinto ya ke Pak Erwan. Kita bicara tentang sekarang pembangunannya nih Pak ya. Kalau tadi kan sudah pasca pembangunan, kita kembali lagi ke pembangunan. Boleh dikasih tahu ke pendengar kita mungkin terkait dengan ini target kan sampai akhir tahun 2024. Total pekerja ini sekarang berapa dan apakah nanti akan ada penambahan untuk menyelesaikan target di akhir tahun nanti? Untuk pekerja sampai saat ini kita di kurang lebih 2.000 ya Pak ya, 2.000-an gitu ya, dan masih terus bertambah lagi seiring dengan tadi, karena kan sekarang ini struktur ini sudah mulai selesai gitu ya, kita sudah mulai arsitektur. Nah, namanya arsitektur ini kan pekerjaan ini butuh tenaga yang jauh lebih banyak gitu ya. Tentu saja tadi kita tetap berpegangan teguh adalah waktu yang sesuai dengan kontrak yang kami harus selesaikan. Nah, jadi tenaga pasti lebih gitu, akan lebih daripada 2.000 orang. Kemungkinan ya mudah-mudahan ya lebih lah, 2.300 2.400 itu yang puncak-puncaknya mungkin nanti di bulan September Oktober ya. Seperti itu Pak. Oke, apa boleh dikasih tahu juga Pak pembagian shiftnya, mungkin apakah ini 24 jam atau berapa shift? Okay. Shift kami normalnya itu jam kerja normal itu ya. Ya kita biasanya kalau pagi mulai start dari jam 8 sampai sore jam 6, kemudian lanjut lagi nanti jam 7 sampai jam 10. Nah, setelah itu baru nambah shift lagi malam untuk penyelesaian area-area yang memang kalau dibutuhkan untuk target itu harus selesai. Nah, karena ini targetnya sudah depan mata, pastinya juga kami menambahkan pasti nambah shift Pak ya. Jadi waktu kalau pulang jam 10 itu masih sore. masih sore. Karena ya tadi kalau pulangnya ya tadi target di depan ini, karena kami juga punya skala prioritas mana yang harus diselesaikan. Tentu saja kami juga sudah menghitung durasi waktu maupun schedule punya ini shift Pak ya, shift pekerja seperti itu Pak. Nah, ini kan salah satu yang menjadi tantangan juga ya Pak ya, yaitu berhadapan dengan waktu lah. Ibaratnya berdinamika dengan waktu gitu ya Pak ya. Apakah ada tantangan lagi Pak untuk mengerjakan rumah susun ASN ini? Karena mungkin kalau dari basic design kan semua rusun sama gitu ya, dari ASN, Hankam gitu ya, yang diberikan mungkin dari PUPR ke pekerja dari agen ini jasa konstruksi lah itu ya. Nah, ini tantangannya apa lagi Pak kira-kira? Ya, tantangan kita itu tadi mendelivery dengan tepat waktu, baik gitu ya. Nah, sebetulnya ini bukan rahasia umum ya. Semua ini dibangun dengan waktu yang bersamaan. Tentu saja tadi Pak pengadaan tenaga kerja ini jadi suatu hal yang memang hal yang paling krusial gitu ya, krusial karena apapun kan kita juga pastilah membutuhkan resources yang cukup signifikan, sehingga tadi yang paling yang menantang ya tadi pendatangan tenaga kerja ke sini gitu Pak ya. Karena kalau sekarang alhamdulillah jalur logistik kita sudah banyak terbantu gitu ya dengan teman-teman dari PUPR sama Bina Marga yang jalanan sudah besar gitu ya, sudah ini. Jadi alhamdulillah sinkronisasi dengan daerah AJ gitu ya, Dinas Perhubungan dan juga aparat kepolisian, alhamdulillah selama ini logistik kita sudah sangat terbantu, jauh lebih mudah dibandingkan di awal-awal ya. Sekarang alhamdulillah. Jadi memang tantangan kami adalah bagaimana tadi waktu ini bisa dikerjakan. Tentu saja tadi selain yang bisa kita optimalkan adalah tadi penambahan resource seperti itu Pak. Oke. Kalau cuaca bagaimana Pak? Karena kan kalau pekerjaan struktur mungkin cuaca sangat berpengaruh ya. Tapi kan ini sudah pekerjaan arsitektur. Justru karena pekerjaan arsitektur itu pekerjaan yang halus-halus Pak. Kalau struktur itu ya memang tadi ya faktor cuaca. Tapi alhamdulillah kalau udah arsitektur ini, kalau cuaca ini kan kita bisa kerja di dalam ya, beda dengan struktur seperti itu ya. Mudah-mudahan ya kami juga berharap cuaca bersahabat dengan kami. Karena kalau hujan juga kami akses ke sininya juga susah gitu ya. Sulit, tapi kalau kerjaan di lingkungan kami saya rasa sih sudah normal dan alhamdulillah sekarang banyak jalan yang sudah dibuka gitu ya. Jadi bisa kita koordinasi dengan teman-teman paket lain gitu ya. Bisa kita menggunakan
jalan yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman paket lain. Intinya kami di sini semua bagaimana caranya gitu ya bersinergi dengan kalau hujan kan pasti akses susah dan lain, tapi alhamdulillah semua saling support lah seperti itu. Ya, saling support karena namanya kolaborasi gitu ya tadi ya. Saya boleh ke Pak Rinto gitu ya, terkait dengan tantangan juga nih, karena kan tidak hanya Pak Herwan yang kita tanyain tantangan, tapi manajemen konstruksi nih tantangannya juga cukup besar nih, yang paling krusial juga. Gimana Pak tantangannya sejauh ini Pak? Ya, kalau tantangan ya sejauh ini dalam artian ya itu tadi ya, kembali ke smart home ya, salah satunya. Nah itu menjadi tantangan kami untuk kami coba berkolaborasi dengan teman-teman PJ untuk mewujudkan itu. Dalam artian apa yang dicanangkan sebagai smart forest city atau smart home di masing-masing hunian itu bisa kita wujudkan, kita bisa terapkan secara maksimal untuk di hunian ASN ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ini kan sudah memasuki pekerjaan arsitektur tadi ya, Pak Herwan tadi ya bilang. Nah, di antara pekerjaan struktur, arsitektur atau mungkin finishing, ini kira-kira ada tantangan paling berat nanti akan ada di mana kemungkinan Pak? Apakah finishing atau sekarang ini yang paling berat nih kira-kira? Kalau paling berat dipikir semuanya berat ya. Tapi poinnya adalah solusi atau mungkin treatment dari kita ya. Kalau yang paling katakanlah, kalau mungkin bahasa saya adalah menarik ya. Menarik. Itu adalah mungkin di pekerjaan arsitektur ya. Dan yang utamanya di pekerjaan itu tadi. Kembali ke smart home. Nah ini ya kita mempunyai nilai lebih di pekerjaan mechanical electrical, utamanya di electrical ya dan elektronik. Nah di situ kita menerapkan terkait dengan smart home tadi, itu banyak poin-poin yang harus memang benar-benar kita cermatin untuk bisa kita wujudkan ya terkait dengan smart home tadi. Karena kalau smart home ini kan harus benar-benar bisa nggak connect ke HP tadi gitu ya, bisa nggak connect ke aplikasi, bisa nggak lampu ini connect ke itu ya Pak ya. Betul. Yang sudah disampaikan tadi kan kita membangun rusun. Tapi rasa apartemen? Sorry, mungkin kurang lebih seperti itu. Rusun rasa apartemen gitu ya. Hunian ya siapa? Hunian rasa apartemen. Hunian rasa apartemen. Jadi itu tantangannya gitu, Pak. Yang paling menarik tadi ya Pak ya. Seperti itu Mas, yang paling menarik di MEP-nya. Baik, saya ke Mas Wahyu dulu, mungkin terakhir Mas Wahyu, nanti akan ada closing statement juga. Tapi ini pertanyaan terakhir untuk Mas Wahyu nih, yang paling ditanya-tanyakan nih, ada biaya nggak sih Mas kalau menghuni di sini? Kalau untuk masalah nanti siapa yang menghuni terus ada biaya atau enggak, kami tidak bisa memberitahu, atau kami sendiri pun juga tidak tahu, karena dari kami Kementerian PUPR khususnya dari perumahan tugasnya hanya menyediakan hunian saja, menyediakan hunian berikut kelengkapannya, furnitur segala macam. Nah untuk siapa yang menghuni terus sistem pembayarannya seperti apa, itu nanti mungkin ada tim lain, entah otorita, entah Kementerian Pan-RB atau sebagainya yang terkait yang akan mengatur untuk pembayaran tersebut. Nah, tapi di masing-masing unit sudah dikasih meteran khususnya untuk air seperti itu, sudah ada meteran sendiri, listrik sudah ada meteran sendiri, sehingga mungkin nantinya tiap penghuni, tiap unit akan membayar sendiri. Potensi bayar listrik sama bayar air potensinya gitu. Iya, seperti itu. Kalau untuk sewa mungkin udah ditanggung kemungkinan gitu ya Mas ya. Kita juga belum tahu ya. Tugas kita hanya menyediakan huniannya saja seperti itu. Karena kalau bicara kemungkinan ini masih kita akan konfirmasi lagi lah gitu ya. Baik, mungkin terakhir Mas Wahyu sebagai seorang PPK mungkin ya di Kementerian PUPR. Stafnya. Sorry. Staf PPK Rusun ASN 1. Amin, mudah-mudahan PPK nanti. Amin. Ini bagaimana Mas melihat Ibu Kota Nusantara yang mungkin pembangunannya kan masih di tahap 1 nih, karena banyak masyarakat yang beranggapan di luar sana 17 Agustus saja belum kelihatan jadi gitu ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan Mas, IKN ini seperti apa gitu loh. Ya, IKN nanti akan menjadi sebuah kota yang sangat hijau tentunya, dengan menerapkan teknologi yang cukup tinggi. Mungkin saat ini belum terlalu kelihatan karena masih dalam proses pembangunan. Mungkin kita bisa rasakan untuk hasilnya nanti untuk maksimal mungkin ya seperti itu, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Insya Allah seluruh teknologi, seluruh hijau-hijauan nanti sudah terlihat, sehingga teman-teman atau
teman-teman ASN ataupun warga-warga sekitar atau seluruh masyarakat Indonesia yang di IKN akan merasa nyaman tentunya dan akan sangat bangga karena Indonesia mempunyai kota yang sangat indah seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa juga dicontoh kota lain gitu ya. Ya, amin. Sehingga Seperti tidak itu. ada yang namanya sentris gitu ya. Takutnya kan nanti Kalimantan sentris malahnya tercipta gitu ya. Semoga kota-kota lain juga, karena kan konsepnya Ibu Kota Nusantara biar menyamaratakan ekonomi gitu ya Mas ya. Betul. Makanya mudah-mudahan kota lain bisa mencontoh gitu ya. Ya, Saya ke Pak Rinto Harap. Siap. Entah kenapa kalau ke beliau ini saya salah fokus terus nih. Pak Rinto boleh mungkin sebagai closing statement Pak Rinto. Ini kan kalau kita bilang di luar sana kan banyak nih masyarakat yang beranggapan IKN ini proyek asal jadi katanya gitu ya. Karena mungkin dikejar waktu apa segala macam. Mungkin boleh Mas closing statement sebagai seorang manajemen konstruksi. Ini kan kualitasnya yang bukan no kaleng-kaleng lah gitu ya. Nah, bagaimana untuk kualitas dan juga apakah ini prosesnya juga panjang apa gimana gitu, karena di luar tadi banyak beranggapan abal-abal jadi-jadian gitu. Oke, baik Mas. Terkait dengan hal itu sudah seperti apa yang sudah disampaikan kemarin ya, yang sebelum-sebelumnya juga, semua yang terkait dengan pembangunan IKN, khususnya yang rumah susun ini ya, ASN, untuk ASN ini, semuanya sudah terencana dan terintegrasi. Dalam artian terencana, sudah dischedulkan timeline untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedungnya sendiri, di mana mungkin for information 47 tower ya untuk paket perumahan ini, terdiri dari ASN, kemudian Hankam dan Polri. Nah, itu terdiri dari 47 tower, dan itu semuanya sudah terencana, dalam artian sudah terkorelasi, dicanangkan dari awal kontrak dengan PJ dan juga dengan kami, dan arahan dari PPK juga, yaitu 12 tower, 21 dan juga 47 nantinya sampai di akhir November nanti 2024. Nah, jadi semuanya sudah terencana. Kita tidak asal lari, bukan jalan ya. Yes. Tidak asal lari. Nah, kemudian untuk terkait mutu dari pekerjaan itu sendiri, semuanya terkontrol, terawasi, dan semuanya terintegrasi untuk bisa mencapai mutu kualitas yang terbaik. Yang tadi sudah disampaikan Pak Erwan. Iya. Itu dari kami sendiri, makanya kami terlibat dalam pembangunan ini, khususnya untuk mengontrol, mengawal lah, katakanlah, mengawal. bukan itu ya, mengawal terkait dengan mutu dan kualitas dari hasil produksi pembangunan gedung di sini. Iya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, yang jelas kita percaya proses gitu ya, Ya. Pak Rinto ya. Siap. Karena proses yang ada di IKN ini kan panjang gitu ya tadi ya. Betul. Karena ini kan memasuki tahap 1 2024, nanti masuk tahap 2 lagi, Betul, belum ada lagi tahap gitu 2 ya. lagi, Tahap 3, berikutnya tahap 4 sampai 2045 gitu ya, Siap. Pak ya. Ya. Nah, kalau misalkan secara global. kalau misalkan kita bicara sekarang mungkin ya benar tadi belum kelihatan jelas gitu ya. Tapi walaupun belum kelihatan jelas, ini udah ibaratnya itu banyak lah sudah tercipta gitu ya tadi ya, dan tidak asal-asalan kualitasnya seperti itu. Betul. Pak Rita ya. Saya boleh izin geser sebagai penutup kita di podcast kali ini ya. Oh, saya ya bukan ya. Harusnya masing-masing sudah. Harusnya owner ya. Karena sudah tadi kan yang membuka sudah, yang menutup kali ini juga. Pak, ini kalau kita pertanyaan terakhir mungkin sebagai penutup kita juga. Ini kan kalau kita bicara tentang IKN, prosesnya panjang gitu ya, Pak ya. Ibaratnya pekerja di sini juga luar biasa. Tiap malam, tiap jam, bahkan Deputi PM ini juga tidak tidur-tidur gitu ya beberapa hari. Karena memang ibaratnya itu proses yang begitu panjang dan teliti gitu ya, Pak ya. Mungkin harapannya nih Pak bagi ASN yang akan bertinggal di sini dan mungkin bagi IKN secara jangka panjangnya ini, Pak. Oke. Sebelumnya kami kita dari manajemen PP Urban, Jakon gitu ya, berterima kasih atas kepercayaannya yang diberikan oleh pihak PUPR dalam hal kami diamanatkan untuk membangun ASN 1 ini. Nah, tentu saja
kami berupaya dengan baik untuk memberikan legasi kepada negeri ini gitu ya. Negeri ini tentu saja harapan kedepannya menjadi harapan kita semua, yang mana nanti setiap kita yang berada di lini manapun ya, baik kami dalam hal mengawal membangun, kemudian nanti teman-teman ASN yang akan menggunakan fasilitas yang sudah kami bangun, tentu saja menjadi satu kebanggaan dan tentu saja juga menjadi amanah tersendiri bagaimana pastinya ya akan memberikan sesuatu yang berkontribusi jauh lebih baik. Nah, tentu saja semua ini kita niatkan dengan niat yang tulus ya, niat yang sama-sama ingin membangun negeri. Karena apa? Jangan sampai niat kita ini berbeda. Saya yakin teman-teman nanti yang akan berkontribusi di sini semuanya tentu saja ingin memberikan karya yang terbaik buat negeri ini. Mungkin itu Pak, karena kami tentu saja dari PJ, semua PJ yang ada di sini, kemudian juga teman-teman dari kementerian yang ada di sini tentu saja sama-sama ingin memberikan suatu kebanggaan yang dapat kami ceritakan buat keluarga kami, anak cucu kami, tentu saja bahwa kami tentu saja berupaya akan memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Mungkin itu Pak dari kami. Luar biasa. Closing. Pak Irwan luar biasa. Saya salut dan mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah gitu ya. Dan ini akan dipelajari juga oleh anak cucu kita bersama gitu, bahwasanya ini loh pembangunannya, progresnya luar biasa, menciptakan sebuah ibu kota yang memang tidak gampang gitu ya. Jatuh bangun, habis itu mungkin ada juga yang berkelahi dengan masyarakat sendiri gitu ya, karena perdebatan sangat panjang. Tapi ternyata prosesnya ini luar biasa, dan ini mudah-mudahan akan menikmati hasilnya anak cucu kita ke depannya gitu ya, Pak Irwan, Mas Wahyu dan juga Pak Rinto ya. Baik, terima kasih atas waktunya, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih, salam sehat pastinya Mas Wahyu, salam sehat. Salam sehat juga, luar biasa. Mudah-mudahan IKN ini menjadi yang terbaik pastinya untuk kita semuanya. Dan sampai di sini pendengar dan pemirsa YouTube RRI IKN, podcast kita yang pastinya IKN dibangun tidak asal-asalan. IKN dibangun dengan rencana yang luar biasa, dengan integrasi yang luar biasa, dan juga pastinya untuk menjadi kota percontohan untuk seluruh dunia, karena menjadi kota dunia, The Smart Forest City. Saya Fadliansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pengarah acara Waudirina dan juga kameramen Emri Dosa Putra mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Nusantara. RRI IKN, program khusus ibu kota dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan, serta hiburan. Merajut kebinekaan sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia.